Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang di hari yang sangat cerah sekali. Hari ini cerah sekali, secerah kostum yang kita pakai. Hijau-hijau ya, green ya. Tapi Fresh. kamu kurang green. Iya. Kembali lagi bersama kita Tifem. Saya Viva. Saya Tutut dan kita cuma berdua ya, karena ya kita nyempet-nyempetin dan kemungkinan untuk 1 tahun ke depan kayaknya kita belum bisa berempat lagi ya. Iya, karena alhamdulillah ada kabar bahagia. Beberapa teman kita hamil anak yang Iya, ketiga, yang yang satu baru anak pertama gitu. Tapi alhamdulillah sekali gitu. Ya, semoga kamu nyusul, tapi aku nggak usah. Loh, harus nggak merata dong. No, Kan no, no, belum dua punya anak cewek. cukup aja, 2 anak cukup aja. Oke. Ya, biasanya kita setiap 1 bulan sekali ya kita selalu update. Tapi Kita ini sudah terakhir puasa kemarin. Oh, Waktu di iya. sana ada insidental yang sangat insidental betul. sekali. Iya betul. Jadi setelah itu Lebaran juga kita belum ketemu loh. Belum sih aku. Tapi Minal aidin wal faizin. enggak, aku kan mau ke rumahmu tapi kamu nggak ada. Aku nggak ada, aku reuni. Maklum lah ya. Sungkem dulu. Dari tadi sudah ngobrol ke sana Iya, kemari tapi kita belum minal aidin wal faizin. Mana sih ini? Kita udah 1 jaman ya di sini ya, tapi kita Iya. ya kita sharing, kita cerita dan gimana kalau kita bikin podcast, kita udah lama banget nggak podcast gitu ya udah. Ya udah, Jadi, yuk gitu. Terus apa nih kita ngomongin apa? Kita nggak siap apa-apa nih. ya karena kita nggak siap apa-apa, nggak tahu tiba-tiba aja gitu terlintas di benakku gimana kalau kita membahas tentang bagaimana sih memecahkan masalah versi kita, versi kamu dan juga versi aku. Karena yang namanya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya masalah. Betul. Entah itu masalah di lingkungan keluarga kita, masalah dengan teman-teman kita, masalah dengan sesuatu yang berhubungan dengan kita lah pokoknya. Intinya kita baru bangun tidur saja pasti sudah menemukan masalah. Sesimpel apapun. Betul sekali. Sesimpel keran nggak nyala itu kan masalah tuh. Iya, betul. Nah, ini gimana kalau kita coba deh, aku juga penasaran sama Umi ini biasanya itu selalu memberikan petuah-petuah, selalu memberikan nasihat-nasihat sama kita. Cuma aku belum pernah tanya secara langsung dan secara jujur gitu. Umi itu memandang masalah dan menyelesaikan masalah itu dasarnya tuh apa? Kemudian penyelesaiannya tuh gimana? Gitu belum pernah. Jadi saya juga penasaran sama. Kok jadi kayak sidang tesis sih masa gitu ya? Enggak, pertanyaannya kok serius banget gitu loh. Iya sebenarnya serius tapi enggak serius juga enggak, soalnya itu ya sehari-hari aja gitu loh. Iya. Coba kalau misalkan konteksnya kita kan temen nih, gimana kalau konteksnya pertemanan? Kalau misalnya aku dulu ya ngasih tanya, yang ngasih pertanyaan sama Umi, aku dulu nggak apa-apa ya. Gimana kalau misalkan dalam circle pertemanannya Umi ini ada masalah, kira-kira penyelesaiannya ini apa? Ya kita kan udah kayak berteman tuh kayak udah 13 tahun lebih kan ya, dan kita selama itu tuh udah banyak banget ya kan asam garam masalah, entah itu masalah dari keluarga kita pribadi atau masalah kita tuh dari satu circle kita. Dan satu hal yaitu tadi, kita kadang kalau misalnya ada suatu masalah, misalnya aku sama kamu masalah, pasti aku nyari dulu nih, kalau misalnya tanya dia, ada apa sih dengan Viva, ada apa sih gini-gini, ngobrol dulu dengan yang lain, observasi ya. Kita sebenarnya ada apa sih masalahnya, kita tuh di mana gitu. Jadi kita pertemanan tuh nggak selalu mulus, nggak selalu mulus. Jadi selama tapi pasti ada masalah, tapi entah itu masalah besar atau enggak itu ya kita tetap berusaha untuk ya udahlah nggak apa-apa kan gitu. Pernah suatu ketika kita punya masalah sampai kita nggak bisa ngobrol sama salah satu orang dari kita, itu kan juga pernah, ya itu kita cari salah satu orang, beberapa orang juga pernah gitu kan. Dari situ kita cari sebenarnya ada apa sih, gini ya kita ngomongin, ya udahlah kalau misalnya dia perlu waktu untuk sendiri, dia perlu waktu untuk tidak bersama kita, ya sudah nggak apa-apa, biarkan dia menyelesaikan masalahnya lebih dahulu. Kalau misalnya dia sudah istilahnya udah clear dengan masalahnya, dengan masalah kita, sudah menerima kita lagi, ya nggak apa-apa, kita
gas gitu. Berarti yang pertama mungkin memberikan ruang dulu untuk Heeh, dia. iya dikasih ruang dulu. Kalau misalnya mereka, kalau misalnya kita ada apa sih, ada apa, ayo cerita dong. Tapi kalau misalnya dia nggak mau cerita, ya kita mau gimana lagi kan gitu. Jadi kasih ruang dulu supaya dia tuh memang, ya kalau misalnya butuh sendiri, need a time, ya kita berikanlah gitu. Marinya tadi udah nyala? Oh udah. Sudah gitu. Oh gitu ya. Kalau di keluarga, misalkan ada masalah dengan suami gitu. Kalau misalnya masalah dengan suami, kalau aku sama suami itu kayak udah semuanya tuh belak-belakan, apapun aku ceritakan. Kayak misalnya 99% masalah lah, itu aku ceritakan semuanya. Aku nggak pernah ada kayak aku tutup-tutupin, aku enggak, pokoknya semuanya masalah aku omongkan sama suamiku ya. Meskipun suamiku cuma diam, cuma oh iya, ya kasih solusi toh, tapi itu udah kayak mengurangi setengah beban gitu Oh iya, loh, iya, seperti iya. itu. Jadi sekarang kan kayak inti keluarga aku kan ya keluarga kecilku ini, jadi kan udah gak punya orang tua, ya masih bener ada kakak tapi kan rumahnya jauh, jadi satu-satunya orang yang paham problemku, yang harus pokoknya tempat sampahku lah intinya gitu, itu ya suamiku gitu. Dan aku kira namanya kita hidup itu kayak kita nggak akan lepas dari suatu masalah deh, Iya maksudnya betul kita betul. kita hidup kan, kita hidup sudah lama. By the way, happy birthday. Happy birthday ya. Kasih, Hari ini tuh kita tuh ulang tahun. Jadi selamat Terima ulang kasih. tahun. Semoga Sama-sama. apapun masalah yang sedang menimpa kita, baik pribadi atau dari pertemanan atau keluarga, semoga bisa kita selesaikan dengan baik. Amin. Untuk Terima for the rest kasih. doanya silakan didoakan sendiri, nanti saya aminkan. Sangat simpel, terima kasih. Iya. By the way, terima kasih. Tadi Umi udah effort banget ngasih kue dan juga gift. Sangat Iya, nggak tahu sebenarnya aku tuh lupa tanggalnya. Aku tuh lupa tanggalnya sebenarnya, tapi tanggalnya. karena ya udahlah nggak apa, karena kan kita hari ini kita ketemu, udah gitu. Pokoknya saya Dan tahu. pas. Ya pas ternyata pas ini ulang tahunnya. Jadi kayak kita tuh hidup udah rentang 30-an sama 35 kan. Nah, rentang hidup manusia tuh kan sampai orang Indonesia kan rata-rata kan 70. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang itu kalau kita hidup itu middle age-nya itu kayak umur 50 ke atas. Sebenarnya tuh sekarang ini kita Iya. tuh lagi ada di middle age. Jadi benar-benar kita udah menghabiskan separuh hidup kita gitu loh. Dan di separuh hidup kita ini udah banyak banget masalah ya. Iya. Aku sampai gini, ya Allah ternyata masih maksudnya kita kayak kalau misalnya ya insya Allah kalau misalnya di Allah menghendaki kan kita bisa sampai 70 hingga entah sampai kapan usia kita, tapi kan kalau misalnya rata-rata orang 70 usianya 70 sampai 80, kita kan udah sampai setengah dari usia gitu loh ya. Berarti perjalanan kita itu sudah setengah. Iya, dan sudah banyak problem yang mendewasakan kita, bener nggak sih? Bener-bener buat kita menangis, buat kita jatuh-jatuhnya, membuat kita patah sepatah-patahnya ya kan, kehilangan udah beberapa kali ya kan. Kayak ya Allah ternyata tuh masalah tuh sebenarnya tuh bukan hal yang apa ya istilahnya, bukan hal yang asing lagi, dan itu tuh mendewasakan kita, memberikan kita pelajaran gitu loh. Iya betul, setuju sekali. Jadi dari awal ketika kita bahkan udah lama sebelum kita lahir itu sebenarnya kita kan kayak katanya itu kan sebelum kita lahir itu kita ditanya, roh kita tuh dulu ditanya, jiwa kita ditanya, kamu mau nggak hidup dilahirkan ke dunia dengan masalah yang seperti ini, dengan takdir yang seperti ini. Kalau kita setuju, kita lahir. Kalau misalnya kita nggak setuju, kita gugur. Kalau misalnya orang keguguran itu kan katanya kan nggak mau menerima takdir yang akan dijalani. Ya ternyata kenapa kok kita sampai sekarang ini? Karena kita setuju dengan hidup yang sudah ditawarkan. Kita setuju. Oh iya, saya mau, saya bisa menjalani. Ya berarti dengan masalah apapun nanti yang akan kita hadapi di depan, insya Allah kita mampu gitu loh. Betul sekali, setuju. Iya, jadi kembali lagi ke ayat yang gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Artinya apa? Artinya seberapa besar apapun masalah kita akan tetap kuat memanggulnya, itulah intinya gitu. Pasti itulah artinya, itulah intinya itu. Dan mungkin kesimpulannya apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya mungkin gitu ya. Sebesar apapun masalah kita pasti Allah sudah menakarnya dengan sangat baik sehingga kita tuh bisa mampu untuk membawanya seperti itu.
Jadi ya itu tadi, dari mulai lahir kita udah dikasih tahu takdirmu kayak gini, kamu setuju nggak? Setuju, ya udah kita, ya itu tadi, kita terima masalah apapun karena udah ditakdir gitu. Jadi begitu Iya, kok teman-teman. dalam banget ya ini, masih jadi dalam banget, kenapa ini? Iya nggak apa-apa, karena Kamu pertanyaannya coba, dari kamu coba gimana? kalau aku dalam konteks apa Ya, dulu nih? masalah tadi yang kamu Oke, tanyakan. em, aku nggak tahu mungkin yang sudah aku lakukan ini benar atau salah, Mm-mm. tetapi tentunya apa yang sudah aku lakukan ini juga hasil dari diskusi banyak orang begitu ya. Mm-mm. Tentunya juga dalam menyelesaikan masalah. Mm-mm. Yang pertama jelas itu tadi observasi, sama mungkin dengan Umi, observasi dulu latar belakangnya apa. Jadi juga gak Misalkan gampang ngejudge ya, gak ngomong, oh ini salahmu ya ini, ya enggak, jangan. sebenarnya proses Umi. Dulu waktu aku masih teenagers, Iya. masih ya usia belasan, itu mungkin seperti itu. Langsung misalkan ada masalah gitu ya, kita langsung suudzon sama Allah seperti itu. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain, tidak introspeksi diri dulu, karena segala sesuatu itu kan mungkin sedikit banyak ada keterlibatan kita di dalamnya kan. Kenapa itu bisa seperti itu? Mungkin tanpa kita sadari kita juga terlibat dalam permasalahan itu. Betul. Kemudian yang kedua, apa itu namanya, setelah observasi, ya saya lebih memilih untuk meminta pendapat orang lain, karena jujur saya itu tidak termasuk orang yang terlalu percaya pada diri sendiri dengan keputusan apapun. Jadi mungkin kalau karakter seperti saya ini kalau dijadikan leader itu gak cocok, karena tidak terlalu percaya diri untuk keputusan yang saya ambil. Adapun toh keputusan-keputusan yang sudah saya ambil itu pasti berdasarkan pertimbangan atau masukan-masukan dari orang lain. Kebetulan saya ada salah satu orang yang sangat menerima masukan dari orang lain, dan itu benar-benar nggak cuma menerima di mulut saja, tapi benar-benar diresapi, kemudian diolah seperti itu. Meskipun ya kadang nggak susah juga begitu. Kemudian yang selanjutnya, ketika permasalahan itu datang dari keluarga mungkin solusi saya itu dengan kalau sudah dibicarakan yang jelas kita bicarakan baik-baik. Kemudian kalau memang setelah dibicarakan, setelah semua terbuka, tetapi tidak ada titik temu, dalam artian setelah itu diem-diem, lebih baik kalau saya menghindar malahan. Saya lebih baik menghindar untuk sementara waktu. Mungkin kalau dalam konteks yang seperti Umi bilang tadi itu mencari ruang, tetapi bukan saya yang beri kesempatan mereka untuk mencari ruang mereka, tetapi saya yang menjauhkan diri dulu, karena mungkin ya ini masih emosional, masih terlalu membara, jadi kayaknya nggak cocok nih kalau saya masuk di situ begitu. Iya, kalau kemarin kan mungkin 3 tahun yang lalu kan aku udah ada masalah keluarga yang sangat besar, bagi warisan itu. Yaitu kalau misalnya di keluarga besarku, itu kalau misalnya ada masalah itu harus duduk berbareng, harus selesaikan masalahnya saat itu juga. Gitu. Kalau misalnya belum ketemu solusinya, ya kita duduk besok lagi gitu. Jadi benar-benar kita harus duduk bareng gitu. Mungkin beda lagi kalau misalnya di keluarga suami itu nggak seperti itu, nggak. Kalau misalnya di keluarga aku harus duduk bareng. Kalau misalnya nggak bisa duduk bareng, kita bikin grup WA, kita ngobrol di WA, kita ngobrol gitu. Harus selesainya gitu. Nggak bisa kalau misalnya, kalau di keluargaku ya nggak bisa kalau misalnya diem itu nggak bisa, harus diselesaikan saat itu juga gitu. Ya nggak saat itu juga, tapi ya harus selesai gitu loh, nggak jangan terus digantung gitu, enggak. Intinya mungkin dari apa yang saya sampaikan, Umi sampaikan, mungkin komunikasi ya, Umi ya. Iya betul. Kita menyamakan persepsi dulu. Kamu maunya apa? Kenapa kamu seperti itu? Menurut kamu kenapa? Menurut pandangan kamu, Kemudian setelah semuanya mengutarakan pendapatnya, baru diambil kesimpulan. Oh, dari pandangan kamu ternyata aku egois, padahal dari pandanganku sebenarnya aku nggak egois, tetapi aku pengen memberikan kejutan nih atau apa nih gitu, supaya kamu nggak keberatan, makanya tak angkat aja sendiri gitu. Mungkin seperti itu, intinya komunikasi. Kalau di dalam keluargaku juga seperti itu, Umi, tapi mungkin kalau di keluarga kecil saya dan suami dan anak itu mungkin
eh, kalau bisa dibilang komunikasi dalam menyelesaikan hal itu tidak seperti itu, karena suami saya ini cenderung orang yang Introvert. silent treatment. Oke. Jadi ada juga yang seperti itu. Tapi dan ternyata itu efektif menurutku malahan ya. Dulu di awal-awal pernikahan juga shock culture, karena kan keluargaku kan adalah keluarga yang sangat open minded Ya, sekali. betul. Kita sama, kita tuh sama. sebenarnya kita gampang nyambung ya juga sekarang. Padahal dulu nggak pernah deket sebenarnya. Gimana kita satu grup tapi kan kita nggak pernah deket gitu kan. Ya deket-deket di akhir-akhir lah. Karena ada masalah itu. Maksudnya ada masalah, kemudian ya namanya kita satu ini ya enggak, kita kan bertujuh, jadi itu kayak enggak ada yang deket banget sampai deket banget tuh enggak ada, kita tapi deket tuh semuanya tuh deket semuanya gitu loh. Deket. Enggak ada yang terus pas kita menikah terus ternyata kayak baru kayak setelah menikah itu kan ada masalah muncul iya, dan masalah kita sama. kok gini ya dan Umi kan nikah duluan, jadi ini lebih berpengalaman, jadi mungkin dari jejaknya Umi. Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau memutuskan sendiri tuh nggak cukup percaya diri. Oleh karena itu ya tanya-tanya yang lebih berpengalaman atau dari sudut pandang orang yang mungkin tidak ada di posisiku atau memposisikan di lawan. Tapi terganggu nggak sih kalau misalnya kamu tanya kepada seseorang, enggak, kamu bertanya sama seseorang yang orang itu kayak nggak pernah masuk ke dalam sepatumu itu kan, kalau orang kan maksudnya nggak tahu sepatu kita tuh ukurannya berapa, sedangkan dia tuh kamu tuh harusnya tuh gini kamu gak terganggu gak sih? Kan kamu kan suka banget nyari pendapatnya orang. Nah ketika ada orang ternyata orang itu sebenarnya tuh nggak paham, nggak pernah ada di posisi kamu itu terus ngasih pendapat, itu menurut saya nggak terganggu banget. Kalau kamu gimana? Kalau aku karena selama ini kan sebelum ibuku meninggal ya, sebelum ibuku meninggal itu kan orang yang selalu menjadi tumpuan, yang selalu menjadi penasehat itu kan ibu ya. Jadi mungkin enggak, meskipun ibu tidak merasakan apa yang aku rasakan, tetapi di hati kecilku tuh berpikir bahwasanya seorang ibu tidak mungkin menjerumuskan anaknya gitu loh. Jadi mungkin setiap apa yang dikatakan ibu itu selalu aku pakai. Iya, itu kan ibu, maksudnya ibu kan memang udah tahu kita gitu loh. Pernah nggak kamu dapat dari orang lain nasihat yang itu benar-benar sangat mengganggu banget? Kamu nggak ngerti posisiku kan, kalau misalnya dulu kita kayak gitu loh. Kayaknya nggak pernah, soalnya aku pun kalau misalnya minta pendapat pun dari benar-benar orang yang tanya-tanya dulu, kamu observasi dulu lah, orang ini kira-kira dilihat lah, nggak usah terlalu didalami gitu ya, nggak usah terlalu pendekatan gitu, nggak, tapi dilihat aja, oh kayaknya dia nih gini nih gitu. Jadi nggak random orang kasih masukan dong gitu, jadi gitu sih. Kalau misalnya dia itu dari keluarga kita sendiri, tapi kalau misalnya pandangannya itu beda, itu juga nggak bakal kita tanyain pendapat kan ya. Seperti adikku kan dua, yang satu itu mungkin sangat sepemikiran sekali, yang cewek, adikku yang cewek itu aku selalu sharing sama dia dalam hal apapun, keputusan sekecil apapun sampai keputusan besar. Ini di samping suami ya, maksudnya dalam keluarga intiku itu aku selalu mempertimbangkan masukan dari dia. Berbeda dengan adikku, soalnya adikku yang berbeda dengan adik yang laki-laki. Adik yang laki-laki itu lebih realistis. Dia itu tidak kadang mengenyampingkan feel gitu loh. Apa sih Mbak, masalah gini aja kan gitu. Kadang jadi nggak. Nah, kalau yang seperti itu baru aku nggak minta pendapat seperti itu. Ya, sama. Orang tua juga gitu. Abah juga nggak pakai feel, jadi jarang. Mungkin kalau sama Abah, kalau ada masalah gitu nggak yang pernah sederhana, yang nggak sampai masuk ke perasaan gitu kali ya. Betul. Itu. Jadi kembali ke pertanyaan, gimana cara menyelesaikan problem ya. Terus tadi kan kamu kan bilang bahwa kalau misalnya menyelesaikan problem ada sama Takia bareng itu, aku jadi ingat kalau misalnya aku tuh sering banget kan nonton film sama Zahir. Tadi malam juga nonton film. Tadi malam juga nonton film. Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan waktu luang, nggak ngerjakan apapun, itu selalu ayo Mas kita nonton film. Itu dari situ selalu setelah selesai nonton film selalu, Mas setelah nonton film ini tadi kamu dapat pelajaran apa gitu. Kalau tadi malam kan tentang teroris dan lain-lain, jadi ya kita harus tenang, kalau enggak nanti kita ditembak kan gitu. Jadi dari situ itu aku bisa ambil untuk pembelajaran tentang penyelesaian masalah. Contohnya gini, kalau misalnya Zahir, ini Mas tenang,
kalau misalnya sama nggak tenang nanti dimakan T-Rex. Jadi gitu, kalau misalnya lihat Jurassic Park itu kan, kalau misalnya kita teriak-teriak itu kan pasti didatangi sama Langsung. T-Rex. Nah, jadi dari apa yang kita lihat itu, jadi saya masukkan ke pelajaran dia untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Seperti tadi malam. Ayo kalau misalnya coba kita lihat, kalau misalnya tadi orangnya lari-lari pasti kena tembakan. Jadi kita tenang dulu, kita lihat sekitar, kita lihat untuk menyelesaikan masalah itu kita harus tenang gitu-gitu. Iya, betul. Jadi Iya. seperti itu. Ya berarti tadi yang pertama komunikasi tadi ya. Kemudian yang kedua apa itu namanya? Mungkin kalau dari saya tadi ada yang menghindar itu bukan menghindar bukan berarti menghindar sih, tapi memberikan ruang. Space, memberikan ruang. Dan yang ketiga tenang. Iya, harus tenang. Jadi apapun masalahnya, sebesar apapun, mau masalah besar mau masalah kecil itu tenang aja dulu. Bagaimana kita bereaksi gitu aja sih. Kalau misalnya kalau misalnya kita masih kuliah dulu kan, kita kalau misalnya ada masalah, aduh gimana nangis dulu ya. Kalau misalnya sekarang kita kayak udah ditempa banyak masalah itu kayak ya udahlah, ini gimana, tapi kita kan tenang gitu. Jadi the way to solve the problem is the way how we react gitu. Jadi bagaimana kita bereaksi gitu loh. Jadi sekarang kayak kita udah, insya Allah kita tenang ya, meskipun banyak masalah tenang, ngopi-ngopi bareng teman. Bener loh, bener banget. Meskipun ada banyak masalah ya udahlah. Kalau dulu misalnya punya masalah, mungkin diputusin pacar, pasti udah nggak mau ketemu siapa-siapa. Nggak mau ketemu siapa-siapa, membatasi komunikasi, blokir sana sini. Nah kan, kalau sekarang kita lebih terbuka, ya udahlah gitu. Oke. Udah? Kayaknya. Iya udah yuk. Udah ya, kayaknya ya. Udah jam berapa sih nih? Jam 2. Jam 2. Oke, baiklah. Itu tadi sedikit tips and trick. Iya, ya ini tadi random aja sih. Kalau misalnya banyak salah-salahnya ya mohon maaf. Iya, karena yang namanya manusia tidak pernah luput dari yang tidak salah gitu ya. Random banget ini tadi. Iya, karena kan ini jarang ketemu. Jadi ya udahlah. Sekalinya ketemu harus melakukan hal yang bermanfaat dong. Seperti kita sharing tips and trick. Dari kita udah sharing ya, tapi off screen aja. Iya, karena curhat begitu ya. Sebenarnya juga ngomongin masalah, cuma off the record aja. Iya, betul. Baiklah, kalau begitu mungkin kita ketemu di next podcast. Semoga insya Allah semoga kita ketemu lagi dengan teman-teman yang lengkap. Tapi ya kita nggak ngusir, soalnya biar mereka istilahnya fokus dulu sama kesehatan sama prepare melahirkan, lain-lainnya lah. Iya, semoga diberi kesehatan semuanya. Amin. Oke, baiklah kalau begitu. Saya Viva pamit. Saya tutup pamit. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.